Halo Gemini, gimana kabarnya? Semoga baik selalu. Gemini, bagaimana hubungan cinta kamu dengan pasangan atau dengan seseorang yang kamu fokuskan ya di bulan Juli tahun 2025 melalui kartu-kartu yang sudah aku acak. Kita lihat sama-sama dan ingat selalu pembacaannya ini umum jadi tidak 100% cocok atau resonate, tapi tergantung kehidupan kalian secara pribadi. Seperti apa sih hubungan Gemini ya? Apakah ada kisah-kisah yang membuat kalian sedih atau gimana? Oke, Gemini, percintaan kamu di sini di bulan Juli tahun 2025. Hmm, ini Gemini ada pembicaraan ya, ada sebuah konflik. Pembicaraan ini bisa menjadi salah paham antara kamu dengan pasangan. Jadi kalau kamu berdiskusi tentang hal-hal apapun itu, apalagi hal yang apa ya, yang menyinggung ya, tentang hubungan kalian itu waspada ya, hati-hati karena pembicaraan yang santai tiba-tiba bisa menjadi selisih paham ya. Ada keributan, ada pertengkaran juga yang terjadi antara kamu dengan pasangan. Jadi kalau bertutur kata dengan pasangan ya harus mungkin dipikir dulu ya. Apa-apa saja yang ingin kamu katakan itu dipikir, jangan sampai pasangan kamu itu tersinggung atau marah, jengkel sama kamu ya. Karena mungkin pasangan kamu sedang sensitif ya. Jadi hati-hati dalam bertutur kata dengan orang terkasih atau orang tercinta kamu di bulan Juli. Kemudian yang aku rasakan untuk yang sedang LDRan, ini ada apa ya? Ada pertemuan ya. Mungkin pasangan kamu akan datang di bulan Juli, di pertengahan atau bahkan bisa sampai akhir Juli tahun 2025. Rencana akan datang menemui kamu ini khusus yang LDRan atau bahkan kamu ya, mungkin kamunya yang berada di luar kota atau di luar negeri yang akan datang untuk bertemu dengan pasangan kamu di bulan Juli ini tahun 2025. Itu yang aku lihat di sini. Kemudian yang aku rasakan bagi yang sedang berumah tangga, ini ada pembicaraan, ada Gemini yang sedang berpergian nih ya, yang membicarakan dengan pasangannya ingin berpergian, entah itu mungkin urusan pekerjaan, apakah kalian berpergian untuk urusan bisnis, atau sekedar liburan dengan pasangan, atau bahkan Gemininya yang keluar kota mungkin ya, untuk menyelesaikan urusan-urusan yang tertunda selama ini. Kemudian yang aku lihat di sini zodiak Gemini, ini ada keberuntungan ya di pertengahan ya, mungkin tanggal-tanggal 15 sampai akhir ini, akhir Juli, ada keberuntungan dalam hal finansial untuk Gemini. Wow, selamat ya. Apakah kalian ini mendapatkan dana secara tiba-tiba ataukah mungkin pekerjaan kalian yang kalian lakukan ini mendapat bonus seperti itu. Jadi ada keberuntungan dalam hal materi sepanjang Juli tahun 2025. Itu yang aku lihat. Kemudian ada beberapa Gemini yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang atau dengan pasangannya yang berbeda kota, berbeda negara, berbeda usia. Ada perbedaan usia yang mencolok di sini ya. Apakah Gemininya yang lebih dewasa ataukah pasangannya lebih dewasa? Dan ya, seseorang yang terdealing sama kamu ini orang yang cukup mempunyai pekerjaan yang cukup mapan di sini Gemini ya, yang dimana secara finansial atau pekerjaan sudah mandiri atau mapan lah ya, karena usia dewasa. Itu yang aku rasakan ya. Mungkin beda beberapa tahun dengan usia kalian. Jadi ada perbedaan usia, perbedaan negara juga ya, atau perbedaan agama, bisa jadi seperti itu. Tapi itu tidak menghalangi hubungan cinta kalian, aku lihat di sini ya, karena hubungan itu tetap terjalin, bahkan semakin erat ya, ada ikatan yang tak terpisahkan antara kamu dengan pasangan. Tapi hati-hati ini untuk beberapa Gemini karena ini pembacaan umum. Ada di antara kalian yang ya mungkin sedang berbincang-bincang, bertukar pendapat dengan pasangannya, tiba-tiba ribut, tiba-tiba berselisih paham,
tiba-tiba bertengkar. Nah ini ya, dari perkataan ya harus dijaga. Ini beberapa ya, karena ini kan umum ya, jadi tidak 100% cocok ya, tergantung kehidupan kalian. Oke, kita akan melihat di sini tentang, wow, memang ada keberuntungan dalam hal finansial ini, Gemini ya. Selamat ya, Gemini ini aku lihat eh, sedang bagus ya, sedang hokinya sedang naik ini ya. Dari bulan Juni aku reading sampai bulan Juli. Ya, semoga saja tetap seperti itu ya di bulan-bulan selanjutnya. Oke, kita akan lihat lagi lebih lanjut untuk Gemini. Energi cintanya seperti apa di bulan Juli tahun 2025. Oke, di sini ada jatuh kartu. Wow, hubungannya sedang manis-manis nih ya, sedang romantis, sedang saling peduli, saling care satu dengan yang lain. Ada sebuah keterikatan yang cukup mendalam. Apalagi yang suami istri nih ya. Aku rasakan seperti itu. Aku katakan tadi dari awal bahwa ada beberapa di antara kalian memang sedang ribut ya, sedang berselisih paham karena ada perkataan-perkataan yang menyinggung ya. Karena mungkin pasangan kalian sedang sensitif, tapi itu tidak jadi masalah karena toh pada akhirnya kalian bisa menyelesaikan kesalahpahaman itu dengan baik. Itu yang aku lihat. Nah, di sini energi cinta kamu mengatakan ada sesuatu hal yang memperkuat ikatan kalian di sini, Gemini. Ada hal-hal yang semakin, walaupun kalian mungkin ada sebagian di antara kalian yang sedang bertengkar atau berselisih paham, tapi toh akhirnya kembali membaik, hubungan kembali romantis, hubungan kembali terjalin seperti biasanya. Walaupun ada perbedaan yang begitu banyak ya, seperti aku katakan tadi, ada perbedaan usia, perbedaan negara. Nah, ini yang LDR-an, perbedaan kota mungkin ya. Yang LDR-an ini ada pertemuan nanti. Entah mungkin di pertengahan Juli, tanggal 15 sampai menuju akhir Juli ya. Ada pertemuan antara kamu dengan pasangan LDR-an kamu ya, yang berbeda kota dan berbeda negara di sini. Kemudian ada satu pembaharuan dalam hubungan kalian yang tadinya ribut, yang tadinya salah paham, tiba-tiba masing-masing menyadari diri sendiri, saling introspeksi, akhirnya hubungan itu kembali bisa membaik. Dan Gemini, kamu tidak perlu apa ya, kesannya di sini energi kamu mengatakan kamu tuh tidak perlu berpura-pura ya. Contoh misalnya kamu tuh ingin selalu membuat pasangan kamu bahagia, membuat pasangan kamu senang, happy, tapi kamu sendiri mungkin ada satu hal yang ingin kamu inginkan dari pasangan kamu. Nah, itu harus kamu ungkapkan, jangan kamu pendam ya. Misalnya apalah ya, hanya kalian yang tahu ya. Jadi jangan kesannya kayak kamu pura-pura happy dalam menjalani hubungan, tapi ada satu mungkin kekurangan pasangan kamu yang tidak kamu sukai. Nah, itu harus kamu katakan ya. Misalnya pasangan kamu tuh sering ngambek atau emosian. Nah, itu harus kamu katakan di depan pasangan kamu bahwa jangan sering ngambek deh, jangan sering marah. Kalau hal-hal kecil itu jangan sering emosi seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kamu tunjukkan demi kebaikan dan kelancaran hubungan kalian. Jangan kamu pura-pura menerima kekurangan dari pasangan kamu, tapi toh nyatanya kamu sendiri tidak nyaman seperti itu ya. Jadi ciptakan rasa nyaman itu melalui kekurangan maupun perbedaan kalian. Ya, paham ya? Jadi bagusnya di sini ada beberapa Gemini yang beruntun soal materi atau finansial. Ya. Jadi ada hal-hal yang ini perbedaan pendapat mungkin wajar ya, karena kalian ada yang berbeda usia. Mungkin Gemininya yang lebih dewasa, harus lebih memahami pasangannya yang mungkin usianya jauh di bawah Gemini, atau sebaliknya, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu kalian diskusikan juga mengenai perbedaan sifat, sikap, atau perbedaan usia kalian ya. Jadi Gemininya ini jangan berpura-pura bahagia tapi kamu nggak nyaman seperti itu ya. Nggak nyaman di sini bukan berarti hubungannya gimana-gimana ya, tapi kamu misalnya ini aku katakan tadi bahwa kamu harus, mungkin pasangannya yang sering ngambek itu kamu harus utarakan ya. Jangan sedikit-sedikit ngambek, jangan sedikit-sedikit emosi seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu diselesaikan
perlu keterbukaan satu dengan yang lain, ya. Oke, Gemini, semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian. Kita akan bertemu di pembacaan yang lain.